Damai sejahtera saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan pendalaman Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini kita akan mendalami Kitab Wahyu bab 17 sampai dengan 22. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Wahyu bab 17 sampai dengan 22 dengan tema pokok pesan harapan. Kitab Wahyu bab 17 dibuka dengan penghakiman atas Babel. Seorang malaikat berkata kepadaku, "Mari, akan kutunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar." Aku dibawa ke padang gurun. Seorang perempuan duduk di atas binatang merah ungu dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Perempuan itu memegang cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Namanya Babel Besar, ibu wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Ia mabuk darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu telah ada, namun tidak ada. Ia muncul dari jurang maut dan menuju kepada kebinasaan. Ketujuh kepala adalah 7 gunung di mana perempuan itu duduk. Juga 7 raja. 5 sudah jatuh. Yang 1 ada, yang lain belum datang. Kalau datang, tinggal seketika saja. Yang pernah ada dan sekarang tidak ada adalah raja ke-8, tapi 1 dari ke-7 itu dan menuju kepada kebinasaan. Ke-10 tanduk itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi dikalahkan karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka yang terpanggil, yang dipilih dan setia juga akan menang bersama anak domba. Semua air di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, kaum dan bahasa. Ke-10 tanduk dan binatang itu akan membenci pelacur itu
dan membuat dia sunyi dan telanjang, memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Perempuan itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Keterangan keruntuhan Babel sudah diumumkan dalam bab 14 ayat 8 dan digambarkan dengan singkat dalam bab 16 ayat 19. Sekarang dilukiskan dengan panjang lebar. Babel si pelacur duduk di atas binatang. Kota Roma, yaitu si pelacur itu, bahkan ia ibu segala pelacur. 7 kepala binatang, maksudnya 7 bukit di mana Roma dibangun, juga ke-7 kaisar. Jatuhnya Babel. Malaikat penuh kuasa dan mulia berkata, "Sudah rubuh Babel, kota besar itu, tempat kediaman roh-roh jahat, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya." Suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, supaya jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan ditimpa malapetaka." Hukuman atas Babel. Dosa Babel telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Allah ingat segala kejahatannya. Balaskan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Berikan kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata, "Aku bertakhta seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tak pernah berkabung." Ia akan dibakar dengan api, sebab Allah hakim yang kuat. Keterangan. Malaikat yang sangat berwibawa datang dari kehadiran Allah. Dia mengumumkan jatuhnya Babel sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Penyebab keruntuhannya adalah gila harta dan penyembahan berhala. Orang beriman harus memisahkan diri dari mereka supaya jangan ikut berdosa dan dihukum. Terjadi pembalikan nasib. Bertakhta seperti ratu, maksudnya Babel menggantikan tempat Allah dan yakin ia akan menguasai dunia. Ratapan atas Babel. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya melihat api membakarnya. Celaka engkau, hei kota yang besar, Babel, kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung sebab tidak ada orang lagi yang membeli pelbagai jenis barang.
segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu. Para pedagang yang telah menjadi kaya oleh dia menangis dan meratap, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, permata dan mutiara. Dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu telah binasa." Setiap nakhoda dan awak kapal menangis dan meratap, "Celaka kota besar yang olehnya semua orang yang punya kapal di laut menjadi kaya. Dalam 1 jam saja ia binasa." Bersukacitalah atas dia, hai surga, orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi. Allah telah menghukum dia karena kamu. Keterangan: raja-raja dan pedagang-pedagang meratapi jatuhnya kota Babel, yaitu kota Roma, yang menimpanya dengan tiba-tiba dalam 1 jam. Ratapan ini dimaksud sebagai ejekan. Ia kehilangan segala yang indah dan mewah. Kekaisaran Roma telah memperkaya diri dengan pajak yang tinggi dan eksploitasi di provinsi-provinsi. Babel tak akan bangkit lagi. Seorang malaikat yang kuat mengangkat batu kilangan dan melemparkannya ke dalam laut. Demikian Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia takkan ditemukan lagi. Tiada lagi bunyi kecapi, penyanyi-penyanyi, ahli kesenian, bunyi kilangan, cahaya lampu, karena oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Di dalamnya ada darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan semua yang dibunuh di bumi. Keterangan: hukuman simbolis atas Babel didahului lagu singkat dan diikuti ratapan surgawi. Segala kesenian, kehidupan beradab, dan pesta akan berakhir dengan tiba-tiba. Itulah upah menumpahkan darah para martir. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Terdengar suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Dia telah menghakimi pelacur itu dan membalaskan darah hamba-hambanya. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba. Terdengar himpunan suara orang banyak. Haleluya! Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia.
Ia dikaruniakan kain lenan halus berkilau-kilauan dan putih bersih. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Keterangan untuk terakhir kali terdengar madah dalam Wahyu. Ada dua alasan. Kuasa kejahatan diwakili oleh Babel telah dihancurkan dan perjamuan kawin anak domba akan dirayakan. Segalanya siap untuk perkawinan itu. Pengantin anak domba sudah dihias. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mereka yang telah mati dalam Kristus tidak hanya diundang untuk beristirahat dari jerih lelah mereka, melainkan untuk bersuka cita sebagai tamu pesta perkawinan. Hari perkawinan anak domba adalah lambang dari realisasi pemerintahan Allah dan Kristus di antara orang terpilih. Ini dikembangkan lebih lanjut dalam bab 21 ayat 1 sampai dengan bab 22 ayat 5. Dalam perjanjian lama, Israel kadang disebut pengantin Allah. Lihat Hosea bab 2, Yesaya bab 54 dan bab 62, dan Yehezkiel bab 16. Dan Allah sebagai mempelai, Hosea 2, Yesaya 54 dan lain-lain. Dalam perjanjian baru, Kristus disebut mempelai. Bandingkan Markus bab 2, Matius bab 22. Gereja disebut pengantin Kristus dalam 2 Korintus bab 11 dan Efesus bab 5. Firman Allah, surga terbuka, ada seekor kuda putih, penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Besar. Ia menghakimi dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan di surga ikut dia. Mereka naik kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebuah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya tertulis, Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Binatang dan nabinya dikalahkan. Malaikat berseru supaya semua burung berkumpul untuk ikut perjamuan besar dengan memakan daging semua panglima dan semua orang. Kulihat binatang itu dan semua raja di bumi dan tentara siap berperang melawan penumpang kuda dan tentaranya.
binatang dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan ke dalam api. Yang lain dibunuh dengan pedang dan jadi makanan burung. Keterangan: sesudah Babel jatuh, masih ada 3 musuh: Antikristus, nabi palsu, dan naga. Dalam adegan pertama, Kristus keluar berperang dengan Antikristus dan nabi palsu dengan penganut-penganut mereka. Bandingkan dengan 2 Tesalonika bab 2 ayat 8. Musuh kalah telak. Parusia Kristus, yaitu kedatangan kembali Kristus, digambarkan sebagai perang. 2 Tesalonika bab 2 ayat 8. Yohanes mengikuti tradisi kitab suci dan Yahudi. Lihat Mazmur 2, Yesaya 11, Yehezkiel 39. Namanya firman Allah, ayat 13. Mungkin sekali ini sebuah tambahan karena berlawanan dengan ayat 12b di mana dikatakan nama yang tidak diketahui siapapun. Dari mulutnya keluar pedang yang tajam. Kristus memerintah dunia yang memusuhi Dia dengan firman Allah, aksi pastoral, dan hukuman. Kerajaan 1000 tahun. Aku melihat malaikat di surga memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar, lalu menangkap dan mengikat naga, yaitu iblis dan setan. Ia melemparkannya ke jurang maut dan memeteraikannya, supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Lalu aku melihat orang-orang duduk di takhta-takhta. Mereka diberi kuasa menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang mati karena kesaksian tentang Yesus dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak menerima tandanya. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus untuk 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa atas mereka. Mereka akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. Dari langit turun api yang menghanguskan. Iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang dan disiksa siang malam selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Aku melihat takhta putih dan Dia yang duduk di atasnya.
Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta. Buku-buku dibuka, juga buku kehidupan. Masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kematian kedua. Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Keterangan. Akhirnya setan dalang di balik layar dihukum juga. Itu dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, ia dikurung selama 1000 tahun. Sesudahnya, ia muncul lagi sebentar hanya untuk sekali lagi menyesatkan seluruh dunia. 1000 tahun melambangkan waktu setan dikurung dan pemerintahan Kristus, yaitu masa kemenangan sementara bagi orang-orang benar sebelum semuanya digenapi. Dalam Mazmur 90 ayat 4 tertulis, "Di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan hari kemarin." 1000 tahun menandakan masa yang genap. Sedikit waktu. Setan hanya diberi waktu singkat, sedangkan Kristus 1000 tahun. Kebangkitan pertama. Buah pertama kebangkitan. Orang yang bangkit dipanggil untuk melaksanakan tugas imamat dan membantu mewujudkan rencana Allah bagi dunia. Gog dan Magog. Bandingkan Yehezkiel bab 38 ayat 2. Mungkin sekali semua kuasa yang berperang melawan umat Allah. Langit yang baru dan bumi yang baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta berkata, "Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru." Segala perkataan ini tepat dan benar. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dari mata air kehidupan. Aku akan menjadi Allahnya,
dan ia menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, penyembah berhala, akan masuk ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Keterangan penglihatan tentang langit dan bumi yang baru. Bandingkan Yesaya bab 65 dan bab 66. Inilah Firdaus yang sejati. Tak ada lagi kematian atau duka cita. Allah sendiri menjamin pelaksanaannya. Yerusalem baru adalah lambang gereja pengantin Kristus. Yang lama sudah berlalu. Keselamatan adalah transformasi hidup kita sekarang dan seluruh ciptaan, yaitu pembaharuan segala segi kehidupan mulai sekarang, pembaharuan masyarakat. Segala yang kita lakukan untuk memperbaharui hidup hanya permulaan dan akan disempurnakan dalam kerajaan abadi. Kehadiran Allah akan melenyapkan segala kejahatan. Dengan demikian, terpenuhilah yang berulang kali dijanjikan oleh para nabi. Bandingkan Yesaya bab 25, Yehezkiel bab 37, dan Sakaria bab 2. Yerusalem baru. Aku dibawa ke gunung yang tinggi. Kota Yerusalem turun dari surga, penuh kemuliaan Allah. Cahayanya seperti permata paling indah. Pintu gerbangnya ada 12. Di atasnya 12 malaikat dan nama ke-12 rasul. Di timur, barat, utara, dan selatan ada 3 pintu gerbang. Tembok kota punya 12 batu dasar dengan nama ke-12 rasul anak domba. Malaikat mengukur kota itu dengan pintu gerbangnya dan temboknya dengan pengukur dari emas. Kota itu 4 persegi, panjang, lebar, dan tingginya sama dengan 12.000 mil. Temboknya 144 hasta. Kota itu dari emas tulen. Temboknya dan dasarnya dari permata. Pintu gerbang dari mutiara dan jalan-jalan kota dari emas murni bagaikan kaca bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu adalah bait sucinya. Matahari dan bulan tidak diperlukan lagi, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja membawa kekayaan mereka. Pintu gerbang selalu terbuka, sebab malam tak ada lagi. Tak ada yang najis masuk ke dalamnya. Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal, keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba.
Di tepi sungai itu tumbuh pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. Daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Hamba-hamba Tuhan menyembah kepadanya. Mereka melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Allah menerangi mereka dan mereka memerintah sebagai raja selama-lamanya. Keterangan gambaran Yerusalem baru muncul bertahap dalam terang nubuat-nubuat lama. Hosea bab 2, Yesaya bab 54 dan 61, Yehezkiel bab 16. Dengan mengikuti model penglihatan Yehezkiel tentang bait yang baru dan Yerusalem baru, Yohanes mengajak kita mengkontemplasikan sang pengantin, yaitu kota Yerusalem baru, kebalikan dari pelacur, yaitu kota Babel atau Roma. Ini tempat yang aman dan damai. Tak ada kegelapan, kejahatan, atau derita. Dihuni oleh jemaat perjanjian yang sempurna. Kedatangan Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan ini tepat. Tuhan Allah telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat-nubuat kitab ini. Aku mendengar dan melihat semua itu. Lalu aku tersungkur di depan malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku. Jangan, aku juga hamba seperti engkau. Sembahlah Allah. Jangan meteraikan nubuat-nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Yang benar, biarlah terus berbuat benar. Yang kudus, biarlah terus menguduskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan mendapat hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota itu lewat pintu gerbang. Tapi semua orang yang berbuat jahat tinggal di luar. Aku adalah Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jika seorang mengurangi sesuatu dari kitab nubuat-nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Datanglah Tuhan Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya,
Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Keterangan penutup kitab ini kurang teratur, tapi berisi beberapa mutiara indah. Seperti pada pembukaan, Yohanes menyampaikan beberapa pesan kepada pembaca. Ia menekankan dua hal. Satu, semua penglihatan itu benar dan tak dapat diubah. Kedua, semua itu akan segera digenapi. Ia membawa serta balasan, yaitu dirinya sendiri, sebab Dia adalah awal dan akhir, serta akar dan tunas Daud dan bintang timur. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Wahyu bab 17 sampai dengan 22. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Dengan ini kita sudah sampai pada akhir kitab Wahyu. Berikutnya kita akan mendalami bersama Injil Yohanes. Doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.